Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qanfidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kitab usul tafsir di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita baca tentang al-ikhtilaf al-warid fi at-tafsir al-ma'thur. Ini ada tiga jenis. Yang pertama ikhtilafun fil lafzi duna al-ma'na. Yang kedua ikhtilafun fil lafzi wal ma'na wal ayatu tahtamilu al-ma'nayn. Li'adam at-tadaddi bainahuma. Kemudian yang ketiga ikhtilaful lafzi wal ma'na wal ayatu la tahtamilu al-ma'nayaini ma'an. Ditadaddi bainahum. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan baru, itu tarjamatul Quran. Itu dikasih tak saja, dikasih titik. Tarjamatul Quran. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi ulumikum fid dharain. Qala al-musannifu al-'allama Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tarjamatul Qur'an. At-tarjamatu lughatan tutlaqu ala ma'anin tarji'u ila al-bayan wal idahi. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوصف يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أي يترجم كلمات هذه الآية كلمة فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أي يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. قال رحمه الله ترجمة القرآن. Penerjemahan Al-Quran. At-tarjamatu lughatan, tarjamah secara bahasa itu tlaku ala ma'anin. Ini kata tarjamah secara bahasa digunakan atas beberapa makna. Yang makna ini semuanya tarji'u ilal bayani wal idahi. Semua makna ini kembali kepada al-bayan wal idah. Bayan penjelasan wal idah, menerangkan, memperjelas. Wa fil istilahi at-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Dan at-tarjamah secara istilah adalah at-ta'biru, mengungkapkan suatu kalam dengan bahasa yang lainnya. At-ta'biru 'anil kalam bi lughatin ukhra, mengungkapkan satu ucapan dengan bahasa yang lain. Wa tarjamatul Qur'ani, apa artinya tarjamatul Quran? Artinya at-ta'biru 'an ma'nahu bi lughatin ukhra, mengungkap makna Al-Qur'an dengan bahasa yang lainnya, itu selain bahasa Arab. Karena bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Berarti tarjamatul Quran, kita mengungkap makna Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia. Wa tarjamatu naw'an, kata Syekh, tarjamah itu ada dua jenis. Ahaduhuma tarjamatun harfiyatun.
Apa itu tarjamah harfiah? Wa dzalika bi ayyuda'a tarjamatu kulli kalimatin bi izaiha. Tarjamah harfiah artinya diletakkan penerjemahan setiap kata bi izaiha, sejajar dengan kata tersebut. Terjemahan kata per kata ini terjemah harfiah namanya. Terjemah harfiah itu penerjemahan kata per kata. Asani yang kedua, terjematul Quran itu adalah terjematul ma'nawiyah. Terjemah ma'nawiyah atau terjemah tafsiriyah. Atau tafsiriyah maksudnya terjemah tafsiriyah. Bagaimana terjemah ma'nawiyah, terjemah tafsiriyah ini? Wa dzalika bi ay yu'abbara an ma'na al-kalami bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wa tartibi. Itu ditakbir, diungkap makna suatu kalam dengan bahasa yang lainnya tanpa memperhatikan kata per katanya. Paham ini? Mufradatnya, kosa-kosa katanya, dan wa tartib, dan urutannya. Bisa paham ini? Baik. Jadi berbeda ya. Jadi kalau yang pertama tadi terjemah harfiah, terjemahan kata per kata, letter, kata per kata, satu kata terjemahkan. Paham ini? Kemudian terjemah ma'nawiyah tidak, tapi langsung diungkap makna satu kalam. Paham ini? Satu jumlah sempurna dengan bahasa yang lainnya tanpa memperhatikan urutan dan kosa-kosa katanya, masing-masing kosa kata. Nanti kita akan jelaskan nanti di pembahasan. Misalnya dari contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an itu Qur'anan Arabiyyan, bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Fatarjamatul harfiyah itu ayat ini, bagaimana bentuk terjemah harfiahnya? Ayyutarjama kalimatu hadhihi al-ayati kalimatan. Ya, terjemah harfiah dari ayat ini diterjemahkan kata-kata dari ayat ini, kata-kata yang ada dalam ayat ini. Paham ini? Kata per kata. Fa yutarjamu inna, thumma ja'alnahu, thumma Qur'anan, thumma Arabiyyan wa hakadha. Terjemahkan dulu inna, baru ja'alnahu, baru Qur'anan, baru Arabiyyan. Demikian seterusnya. Ini terjemah harfiah. Wa tarjamatul ma'nawiyah, dan terjemah ma'nawiyah ay tarjama makna al-ayati kulliha atau kulluha, bisa kulliha. Ay tarjama makna al-ayati kulliha. Jadi terjemah ma'nawiyah diterjemahkan makna ayat secara keseluruhan. Biqat'in nadhari an makna kulli kalimatin wa tartibiha. Tanpa melihat, qata' itu memutus pandangan, maksudnya tanpa melihat makna setiap kata dan urutannya. Paham ini? Wahiyya qaribatun, dan terjemah ma'nawiyah, terjemah tafsiriyah ini dekat dengan makna makna tafsiril ijmali. Makna terjemah ma'nawiyah ini dekat dengan makna tafsir secara global. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ini dibedakan dulu ya, terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiyah. Terjemah harfiah kata per kata. Terjemah ma'nawiyah ini terjemah ya, ayat lengkap tanpa melihat setiap kosakata dan urutannya. Setelah kita mampu membedakan, beliau jelaskan hukumnya. Hukmu tarjamatil Quran. Hukum menerjemahkan Al-Quran. Karena tadi tarjamatul Quran dua bentuknya, maka tentunya hukumnya juga menjadi dua, terbagi menjadi dua. Apa hukum terjemah harfiah? Apa hukum terjemah ma'nawiyah? Silakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukmu tarjamatil Qur'an. At-tarjamatul harfiyatu binisbati lil Qur'anil Karim mustahilatun 'inda katsir min ahli al-'ilm. Wadzalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw'i min tarjamati syurutun la yumkinu tahaqququha
تحققها معها وهي itu fa'ilnya. Tahaqququ fa'il dari yumkinu. Tahaqququ itu masdar dari tahaqqaqa, yatahaqqaqu tahaqquqan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tahaqquqan. الألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. الباء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مشاوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. الجيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن ترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستثناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمات خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة، هي الأصل لأنه لا في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين مترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. Kata Syekh, hukmu tarjamatil Quran. Ya, jadi nampak ini hukumnya dua ya, sesuai dengan pembagian tarjamatul Quran itu sendiri menjadi dua.
Hukmu tarjamatil Quran. Pertama, at-tarjamatul harfiyyatu binisbati lil Qur'anil Karim mustahilatun 'inda katsirin min ahli al-'ilm. Tarjamah harfiah jika dinisbatkan kepada Al-Qur'anul Karim, maksudnya kalau kita mau lakukan ini untuk Al-Qur'anul Karim, kita lakukan tarjamah harfiah, kita terjemahkan kata per kata, maka ini mustahilah. Ini hukumnya mustahil, ya, menurut banyak dari ahli, dari para ulama. Sebabnya وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها. Kenapa dikatakan mustahil? Karena dipersyaratkan untuk jenis ini, tarjamah harfiah ini, syarat-syarat yang la yumkinu tahaqququha, yang tidak akan mungkin terwujud, ya, bersama tarjamah harfiah ini. Itu dibilang mustahil. Bisa paham ya? Baik. Wahia, apa syarat-syarat tersebut? Alif, yang pertama, wujudu mufradatin fil lughatil mutarjami ilaiha biizai hurufil lughatil mutarjami minha. Adanya mufradat pada bahasa al-mutarjami ilaiha. Sebelumnya sini beliau pakai ada istilah, ya, al-mutarjam ilaiha dan al-mutarjam minha. Al-mutarjam ilaiha ini bahasa, paham ini? Bahasa tujuan. Ya, misalnya Arab Indonesia. Jadi al-mutarjam ilaiha ini bahasa Indonesianya. Al-mutarjam minha bahasa Arab, bahasa asalnya. Jadi ada bahasa asal, ada bahasa tujuan. Misalnya Arab Indonesia berarti bahasa Arabnya namanya al-mutarjamu minha, pakai minha. Jadi diterjemahkan darinya. Ini bahasa Arab. Indonesia al-mutarjamu ilaiha. Sini syarat yang pertama, adanya mufradat, kosa-kosa kata. Fil lughatil mutarjami ilaiha. Pada bahasa apa ini? Mutarjam ilaiha, asal atau tujuan? Bahasa tujuan. Misalnya bahasa Indonesia misalnya. Paham ini? Yang persis sama dengan huruf-huruf bahasa al-mutarjami minha. Paham ini? Bahasa tujuan. Bahasa asal. Jadi di bahasa tujuan kita, misalnya kita mau terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia harus ada kosa-kosa kata yang sama persis dengan bahasa Arabnya. Bisa paham ini? Dan ini saja syarat pertama sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Ya, kita kan sudah kasih contoh kemarin tentang da'a, ya, fi'il da'a, ya. Da'a itu bisa muta'addi dengan huruf lam, li, bisa muta'addi dengan huruf ala dan huruf ila. Ini saja sudah. Baru satu kata ini da'a sudah angkat tangan bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, ada kata yang mengimbangi ini di bahasa kita, di bahasa Indonesia, kata da'a ini. Itu yang orang pusing. Kalau dia terjemahkan da'a selalu berdoa, pasti kacau. Bisa paham ya? Doanya doa. Di bahasa Arab itu da'a li, doa kebaikan. Da'a ala, doa kejelekan. Da'a ila, berdakwah. Ada di kosakata kita di Indonesia persis seperti ini? Tidak ada. Ingat ya, ini kata per kata ya. Ini syarat pertama. Adanya mufradat di bahasa kita, bahasa tujuan, yang seimbang dengan huruf bahasa asal, itu bahasa Arab. Syarat kedua, wujudu adawatin lil ma'ani. Ya, lebih berat lagi ya. Wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjami ilaiha musawiyatan. Paham ini? Atau musyabihatan lil adawatil fil lughatil mutarjami minha. Adanya alat-alat untuk makna, maksudnya apa, kayak kita mungkin huruf jar, huruf ya, dan semisalnya, alat-alat kata-kata yang untuk satu makna di bahasa tujuan yang sama atau mirip dengan alat-alat yang digunakan di bahasa asal. Itu huruf-huruf jar itu, coba lihat. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan man fis sama?
Ay alladzi fis sama, dia yang fis sama. Maka kita terjemahkan fi sesuai dengan durusul lugha, fi maksudnya di dalam. Mana mungkin Allah di dalam langit, ya. Masa langit melingkup Allah kayak seperti kita yang di dalam masjid. Masjid jauh lebih besar dari kita masuk. Itu seperti itu. Karena fi di sini maknanya ala. Ya, ada alat-alat seperti ini yang kita punya. Ya, kita bisa terjemahkan fi saja di dalam, tidak selamanya di dalam artinya, ya kan? Seperti di sini. Bisa paham ya? Fis sama, bukan fis tapi ala sama. Bisa paham ini? Baik. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, tamatsulul lughataini al-mutarjam minha wa ilaiha fi tartibil kalimat. Samanya dua bahasa. Bahasa al-mutarjam minha, bahasa asal, wa ilaiha, dan bahasa tujuan dalam susunan kata, urutan kata. Ini juga jelas ini, ya angkat tangan, ya tidak akan bisa kita. Hina tarkibiha, ketika tersusun dalam kalimat, fil jumal, ya pada kalimat-kalimat wasifat, sifat-sifat wal idhafah dan idhafah. Kita punya rumus di bahasa kita, SPO kan, SPO, SPK, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Itu pola kalimat kita. Kalau dalam bahasa Arab, ya ini luas sekali. Kadang ada asalnya di depan, jadi di belakang. Ya apa ini? Di belakang jadi di depan. Sebab iya kena bodoh, iya kena saya. Ini kan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Coba antum lihat terjemahan. Kami hanya beribadah hanya kepadamu. Ini ya susun sesuai SPOK. Padahal ini di kedepankannya objek maf'ulun bihi, ada makna tersendiri dalam memahaminya. Bahwasanya ada takhsis. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu takhsis. Mengedepankan sesuatu yang haknya dia diakhirkan, itu melahirkan makna takhsis. Ini tidak ada di bahasa kita. Urutannya sudah beda kan? SPO. Ini sedangkan kadang bahasa Arab itu OSP. Ya misalnya, atau OPS dan seterusnya. Paham ini? Kalau tidak ada maf'ulun bihi mendahului fi, berarti OPS dan seterusnya. Intinya urutan tartib kalimat tidak bisa. Paham ini? Paham? Bisa paham ini? Jadi ini 3 syarat. Yang pertama adanya alat-alat, ya, kata-kata yang seimbang dengan kata-kata di bahasa tujuan, yang seimbang dengan kata-kata di bahasa asal. Pahami seperti imbuhan dan yang semisalnya persis sama. Yang kedua adanya alat-alat. Tadi mufradat, yang pertama ini alat-alat untuk makna. Ya, yang semisal dengan bahasa asal. Yang terakhir samanya dua bahasa ini dari sisi urutan kata. Nah, ini 3 syarat ini. Baik, ini tidak akan mungkin terpenuhi. Paham ini? Tidak akan mungkin terpenuhi. Itu orang coba lihat kalau dia pahami Al-Quran dengan kata per kata, tidak akan nyambung itu. Tidak akan mungkin dia tadabbur. Ya, inna sungguhnya kami pisah-pisah. Ya ala, ya mana tidak bisa. Dirangkai nanti bisa salah juga. Paham ini? Bisa paham ya? Misalnya amintum ma fis sama tadi. Apakah amintum kalian harus ya. Paham ini? Ma fis sama, yang di atas langit. Atau fi dia terjemahkan salah misalnya. Karena fi dia pahami, fi-nya sendiri. Misalnya kan fi ini dilihat konteks kalimat. Ini kaitannya akan mungkin maknanya fi di dalam, tapi maknanya ala. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama. Jadi tidak bisa. Dia akan tidak mungkin tadabbur, dia tidak akan bisa sampai. Di amintum ma fis sama ternyata ada penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sambung ini. Akan mungkin sampai ke situ. Kata per kata. Paham ini? Yang celakanya lagi kita lihat di terjemahan kata per kata. Paham ini? Kata perkataannya bagus. Dia terjemahkan tangan-tangan, penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah lihat di surah Shad itu, di akhir surah Shad
tentang kisah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan iblis, ma mana'aka an ta'buda an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Di situ di terjemahan kata perkataannya betul. Tangan-tangan. Ini lucunya ya, ini kacaunya juga. Pas terjemahan maknawi ya, makna ayat dia ganti tangan kekuasaan. Kan lucu. Ini susahnya kita. Itu ada cari nih terjemahan kata per kata. Ya, kemudian lihat terjemahan maknawiyat. Ya sudah jadi satu kalimat. Dia ganti tangan jadi kekuasaan. Nah, ini bisa satu lagi. Ya, jadi hati-hati ya terjemahan maknawiyah nanti itu lihat. Ya, ada tahrif, ya dia takwil. Tangan dia tidak bilang tangan tapi kekuasaan. Coba lihat ya. Paham, ini itu cetakan lama saya dapat belasan tahunnya lah, sudah lama sekali. Awal mondok saya sudah lihat tandai dan saya periksa banyak cetakan yang banyak yang seperti itu. Walaupun banyak juga yang bagus. Ya, paham ini? Tangan tetap dia bilang tangan. Baik. Perhatikan, ini tarjamah harfiah. Jadi 3 syarat ini berat sekali. Ya, untuk bahasa kita misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa yang lainnya. Itu berat, ya. Terwujud 3 syarat ini. Paham ini? Itu kebanyakan atau banyak dari ulama mengatakan ini mustahil tarjamah harfiah. Wa qala ba'dul ulama inna tarjamatal harfiyata yumkinu tahaqquha fi ba'di ayah atau nahwiha. Sebagian ulama berkata tarjamah harfiah ini mungkin terwujud pada sebagian ayat atau yang semisalnya. Walakinnaha, akan tetapi wa in amkana tahaqquha fi nahwi dzalik muharramatun. Walaupun mungkin dia terwujud ya terjemah harfiah pada sebagian ayat, akan tetapi hukumnya muharramatun, hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Li'annaha la yumkinu an tu'addiyal ma'na bikamalihi. Karena tidak akan mungkin terjemah harfiah ini mengantar seseorang untuk memahami makna secara sempurna. Itu saya tapu-tapu kita. Inna sungguna sakami. Apa? Biar 10 tahun begitu tidak akan nyambung, tidak akan sampai kepada makna Al-Quran Karim yang sangat indah, yang sangat dalam. Coba antum sepanjang hari begitu inna apa? Tidak ada apa maksud. Selama antum tidak rangkai dalam kalimat apa semua, ya seperti nanti terjemah maknawiyah itu enggak nyambung, enggak akan sampai. Bahkan antum bisa sesat. Bisa paham ini? Seperti tadi huruf-huruf jar yang salah pahami, fi dibilang di dalam dan seterusnya. Paham ya? Baik. Tidak akan mungkin terjemah harfiah ini mengantar seorang untuk memahami makna secara sempurna. Wala an tu'athira fil nufus ta'thir al-Qur'an al-Arabi al-mubin. Dan juga kalau kita cuma menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah letter kata per kata, ini tidak akan mungkin memberi pengaruh pada jiwa dengan pengaruh Al-Quran yang asli bahasa Arab. Ya. Beda terjemah maknawi nanti ya, terjemah maknawi beda jauh ya. Terjemah maknawi itu sudah dirangkai. Ya, paham ini? Sudah dirangkai sesuai dengan bahasa tujuan, misalnya bahasa kita Indonesia. Paham dijelaskan secara global, ya, dikatakan pemahaman. Walaupun makna Al-Quran jauh lebih dalam daripada terjemahan yang kita pegang, tapi itu mendekatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Bahkan sebagian orang hanya baca terjemahannya langsung meresap ya ke dalam hati. Tapi coba nih, ya satu kata per kata terjemahkan, ya inna infa inna. Maksudnya dia pisah-pisah ya terjemahannya. Ya baik kalau dia ngerti nahwu saraf ya. Jadi kalau tidak ngerti sudah pisah-pisah inna. Ya ja'alna apa semua. Tidak bisa. La'allakum tuflihun nas. Tidak bisa. Ya paham ini? Baik. Kemudian wala daruratun tad'u ilaih. Dan tidak ada perkara darurat yang haruskan kita untuk menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah ma'nawiyah. Lil istighna'i anha bit tarjamatil ma'nawiyah. Karena cukupnya kita dengan terjemah ma'nawiyah. Paham ini? Dengan terjemah ma'nawiyah. Baik. Wa ala hadha, berdasarkan perkara ini kesimpulannya fatarjamatul harfiyatu in amkanat hissan fi ba'd al-kalimati fa hiya mamnu'atun syar'an. Jadi terjemah harfiah walaupun dia mungkin secara his, ya secara panca indera dia mungkin dilakukan pada sebagian ayat, tapi dia hukumnya mamnu'atun syar'an. Secara syariat dia dilarang.
Paham ini? Memang kita butuhkan kata per kata artinya apa, kita lihat kamus apa, tapi nanti kita akan mengarah ke terjemah maknawi. Maknawi bukan sibuk kata per kata ini kemudian kita lalai dari apa terjemah maknawi ya dan makna Al-Qur'an itu sendiri. Bisa dipaham ya? Baik. Allahumma illa ayyutarjima ayyutarjama kalimatun khassatun bi lughati man yukhatibuhu liyafhamaha. Ya, kecuali dia menerjemahkan atau ada kata-kata yang khusus yang diterjemahkan dengan bahasa orang yang dia ajak bicara. Berarti kita cocok mungkin yutarjima ya. Ayyutarjima kalimatan khassatan bi lughati man yukhatibuhu liyafhamaha. Kecuali mungkin ada kata-kata khusus dia terjemahkan kata per kata dengan bahasa orang yang diajak bicara agar yang diajak bicara dipaham. Min ghairi ayyutarjama at-tarkibu kulluhu fala ba's. Ya, tanpa menerjemahkan semua susunan itu maka ini tidak mengapa. Paham ini? Jadi tetap harus mengarah terjemah maknawiyah. Mungkin kata per kata kita apa artinya di kamus ini. Ya, kita pahami baru kita lihat konteks kalimatnya bagaimana. Ya, bukan semata itu kata itu apa artinya katanya baru terpisah-pisah. Bisa dipahami? Baik, ini selesai terjemah harfiah. Baik. Jadi kesimpulannya kata Syekh Utsaimin ini hukumnya haram, dilarang. Baik. Kemudian terjemah kedua yaitu terjemah ma'nawiyah. Kata Syekh wa amma tarjamatul ma'nawiyatu lil Qur'ani fahiya jaizatun fil asli. Adapun terjemah ma'nawiyah untuk Al-Qur'an ini hukumnya boleh. Ya, asalnya hukumnya boleh. Li'annahu la mahdhura fiha. Karena tidak ada mahdzur, tidak ada perkara yang dilarang padanya. Wa qad tajibu. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari dalam baca kitab artinya apa? Kadang. Walaupun maknanya qad ini ketika masuk kepada fi'il mudhari ini ada dua, ada taksir, ada taklil. Ada taksir sering, ada taklil jarang. Kadang. Tapi dalam baca kitab ini belum pernah saya dapat ya yang maknanya taksir kecuali dicontoh di pelajaran nah. Paham ini? Kecuali korina kuat taksir maka silakan. Tapi asalnya dia taklil seperti sini. Waqad tajibu dan kadang terjemah maknawi itu tajibu hukumnya wajib. Kapan? Hina takunu wasilatan ila iblagil Qur'an wal Islam li ghairi natiqina bil lughatil arabiyyah. Ketika terjemah maknawiyah ini adalah sarana yang mengantar untuk menyampaikan Al-Qur'an dan Islam kepada orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Misalnya orang selain Arab, dia tidak akan bisa memahami Al-Qur'an, memahami Islam, memahami agama kecuali dengan adanya terjemah maknawiyah. Maka pada kondisi ini hukumnya wajib. Orang yang mampu menerjemahkan dengan bahasa dia sendiri wajib. Itu pemerintah Arab Saudi luar biasa punya perhatian bahasa Inggris. Bahasa apa antum ada semua. Antum mau terjemah Al-Quran bahasa apa? Terjemah maknawiyah. Ada semua. Amin. Karena ini Al-Quran untuk semua manusia, semua suku, semua golongan, semua bahasa. Amin. Jadi nanti ada syaratnya siapa yang boleh menerjemahkan dengan terjemah maknawi ini. Ya, tidak boleh orang sembarangan, orang piti-piti, orang tidak amanah, khianat. Tidak boleh. Paham ini? Baik. Jadi kadang hukumnya jadi wajib. Asalnya hukumnya boleh, tapi kadang jadi wajib ketika terjemah ma'nawiyah ini menjadi wasilah. Ya, sarana yang mengantar, ya, menyampaikan Islam dan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Kenapa? Lianna iblagha dzalika wajibun. Karena menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam itu hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Dan sesuatu yang perkara wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Ini jadi qawaid fikih. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib mewujudkan perkara tersebut. Misalnya syarat sah salat harus kita tutup aurat. Ini berarti wajib kita usahakan pakaian. Cari pakaian, tidak ada beli. Ya, tutup aurat kita wajib. Ya, karena hukum salat wajib dan salat tidak akan sempurna kecuali dengan menutup aurat. Syarat sah salat menghadap kiblat.
Kita mau sholat kita tahu mana kiblatnya ini, kita di hutan misalnya, wajib kita berusaha cari dulu kiblat, berusaha dulu, ijtihad dulu, paham ya? Jangan pakai perasaan insting. Bukan film ini, paham ini? Ya, kalau misalnya ada GPS, ada kompas di HP, sudah pakai. Ya, kalau misalnya ambil air, taruh apa begitu dan seterusnya, cari. Karena itu jadi wajib hukumnya. Paham ya? Kalau di Makassar sini kan jelas kiblat yang menghadap Patilossari ya. Di hutan. Kau tidak akan bisa sholat kecuali dengan menghadap kiblat dan apa? Kamu hanya bisa tahu kiblat dengan berusaha. Maka berusaha mencari kiblat itu hukumnya hukumnya wajib. Bukan peti sholat yang wajib sholatnya, bukan cari kiblatnya. Salah bos. Ya, paham ini? Baik. Ya, sama di sini. Jadi sampainya Al-Quran, Islam, dakwah, taib, ini hukumnya wajib menyampaikan. Dan tidak bisa sampai kecuali dengan menerjemahkan dengan terjemah ma'nawiyah, maka hukum terjemah ma'nawiyah jadi wajib. Lakin, akan tetapi, yusyaratu li jawazi dzalika syurutu. Dipersyaratkan akan bolehnya terjemah ma'nawiyah ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, al-awwalu, alla tuja'ala badilan 'anil Qur'an. Jangan terjemah ma'nawiyah ini dijadikan tuja'ala, ya, mabni lil majhul, dijadikan pengganti badal dari Al-Quran. Ya, maksudnya orang sudah tidak mau membaca Al-Quran, itu injomi terjemah ma'nawiyah terus nak baca, tidak mau baca. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita misalnya santri, ya, paham ini tetap kita mungkin pegang itu terjemah ma'nawiyah, tapi akan latih coba memahami ya Al-Quran dengan ilmu nahwu dan sharaf yang kita pahami sehingga paham kita lebih dalam. Ya, paham kita jauh lebih dalam dibanding terjemah ma'nawiyah, karena itu cuman terjemah global saja, makna global, takrib, ya, mendekatkan pemahaman kita. Baik. Bagaimana bentuknya dia dijadikan ini sebagai pengganti, terjemah ma'nawi sebagai pengganti Al-Quran, bihaitsu yastaghni biha anhu. Dengan dari sisi dia yastaghni, tidak butuh lagi taib dari Al-Quran karena adanya terjemah ma'nawiyah. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya, paham ini? Jangan dia jadikan pengganti, dia merasa cukup dengan terjemah ma'nawiyah tanpa Al-Quran. Ya. Wa ala hada, berdasarkan ya syarat yang pertama ini, fala budda, tidak boleh tidak, harus. La budda itu artinya tidak boleh tidak, harus. Ayyuktabal Qur'anu bil lughatil arabiyyati wa ila janibihi hadhihi tarjamatu. Baik, harus kalau ada terjemah ma'nawiyah itu Al-Quran ditertulis dengan bahasa Arab sempurna dan di sampingnya baru terjemah ma'nawiyah. Itu yang terlihat semua terjemahan ma'nawiyah yang ada, yang kita miliki, yang sampai ke kita. Paham ini? Apalagi yang dari Arab Saudi itu ada ayatnya sempurna baru sampingnya atau di bawahnya terjemah ma'nawiyahnya. Tidak ada terjemah ma'nawiyah saja, tidak ada. Paham ini? Tidak ada terjemah ma'nawiyah, tidak ada ayat Al-Qur'annya dalam bahasa Arab disebutkan situ, tidak ada. Karena khawatir nanti cetakan begitu, orang tidak mau lagi mengaji, baca Arabnya. Ini bagus ini ustaznya, tidak bisa. Jadi mau tidak mau, pasti kalau bukan misalnya dia satu halaman mushaf baru samping atau di bawahnya terjemahannya, kadang ayat per ayat, seperti cetakan dari Arab Saudi yang lama. Paham ini? Ayat per ayat, ya sampingnya terjemahannya, ada ayatnya, bahasa Arabnya, sampingnya terus seperti itu, sampai akhir Al-Quran. Ini syarat yang pertama, ya, jadi jangan jadikan terjemah ma'nawi sebagai pengganti Al-Quran. Yang kedua, asani ayyakuna al-mutarjimu, taib, di kasrah isim fa'il. Asani ayyakuna al-mutarjimu aliman bimadlulatil alfadhi fil lughatain al-mutarjami minha wa ilaiha. Hendaknya yang menerjemahkan ini dengan terjemah ma'nawiyah ini alim. Dia orang yang berilmu, paham, mengerti tentang madlulatil alfadh, kandungan-kandungan yang ada pada lafaz-lafaz di dua bahasa asal dan bahasa tujuan. Kalau bahasa asal berarti bahasa Arabnya, bahasa tujuannya misalnya Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, dia harus ngerti dua-duanya, ngerti bahasa Arabnya, ngerti bahasa Indonesia. Itu ini tidak sembarangan itu ya. Ya kalau yang cetakan dulu itu ada banyak profesor, kiai apa semua ya. Ini ada tim-timnya. Ya, ada orang-orang yang
ditunjuk khusus. Baik. Ini syarat yang kedua. Jadi tidak sembarangan orang, saya mau terjemahkan maknawi ini bahasa ini, tidak sembarangan, tidak boleh. Ya, karena ini juga kadang harus dilihat, ditinjau dari bahasa tujuannya, maknanya apa, terjemahkan begini, bagaimana konsekuensinya. Baik. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ayakuna aliman bima'ani al-alfadhi syar'iyyati fil Qur'an. Yang menerjemahkan itu orangnya itu harus alim. Ya, paham mengerti tentang makna lafaz-lafaz syar'iyyah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin ini yang penting belajar bahasa Arab, tidak belajar akidah, tidak belajar fikih, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, dan itu terbukti. Lihat nih orang yang belajar bahasa Arab saja baru ya, paham ini tidak belajar fikih, tidak belajar akidah, tauhid dan seterusnya. Ya suruh terjemahkan Al-Qur'an pasti salah-salah. Itu yang saya bilang tadi. Ya, fi saja bisa jadi semua fi di dalam semua. Padahal ada ya, ayat yang seperti yang kita sebutkan, amin tumafi sama dari mana fi di arti dalam. Artinya di atas. Di atas langit. Bisa dipahami? Baik. Wala tuqbalu tarjamatu lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Dan tidak diterima terjemah untuk Al-Qur'an dengan terjemah maknawi ini kecuali dari orang ma'munin 'alaiha, orang yang amanah. Ya, orang yang amanah, bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi. Dikatakan makmun, amanah ketika dia muslim, satu. Yang kedua, mustaqimah fi dinihi, dia istiqamah agama. Ya, istiqamah agamanya ini mencakup dia muwahhid, ya, dia sunni, dia pemahamannya lurus, ahlus sunnah sesuai dengan salaf saleh. Yang namanya mustaqimah fi dinihi. Itu nih kita dapati ya ketika dia ada masalah di sini. Jadi kadang itu tadi terjemahannya. Ya, tangan jelas tangan, ya, dia bilang kekuasaan dan seterusnya dari tahrif, dari takwil. Bisa dipahami? Baik. Ya, itu masih ada sampai sekarang. Kita akan terakhir juga kita masih lihat. Yang mengerikan ya. Kalian kan belajar akidah, belajar al-asma' was sifat. Baik. Ketika Allah tetapkan satu sifat untuk dirinya dalam Al-Quran atau Nabi-Nya menetapkan untuk Allah dalam sunnah, maka hukumnya kan wajib kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Itu kewajiban kita, itu harga mati itu. Nah, cuman kalau ya pemikiran sudah menyimpang, ya sifat-sifat seperti itu ditakwil. Ya, takwil. Ya jangankan sifat tangan, ya sifat berbicara saja, sifat al-kalam saja, ya mereka punya makna sendiri. Ya paham ini? Orang-orang ahlul bid'ah, syariah dan yang lainnya itu punya makna sendiri. Apa makna al-kalam? Mereka menetapkan sifat al-kalam, tapi kalam bagaimana? Paham ini? Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kadang kelihatan zahir ya kita sama. Ya paham ini? Sama-sama menetapkan sifat tersebut. Kadang mereka punya makna yang lain. Ya, kadang punya makna ini semuanya itu karena ya tidak istiqomah dalam agamanya. Baik. Ini agak panjang pembahasan baru ini. Ini kita akan masuk baik pembahasan pengenalan ya terhadap ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini mungkin beberapa hari kita ambil, kita baca ya, pelan-pelan. Ini disebutkan 5 orang ya. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. Sudah diceritakan kita ini 4 lembar ya. Semoga bisa 2 hari lah. Ya, paling cepat 2 hari. Ya, kecuali kalian mau 1 hari boleh. Ya. Berarti yang baca siap-siap ya. 8 halaman. Ya. Karena kadang kita tidak sekedar menerjemahkannya, kita kadang ada tambahan sedikit kita sebutkan. Dan ini membaca biografi para ulama seperti ini banyak faedahnya ya. Paham ini? Banyak faedah ya, menambah semangat ketika foto ya. Paham ini, menghilangkan rasa sombong ya, takabur, ujub ya. Orang karena sudah bangga dengan ilmunya, hafalannya, lihat biografi para ulama tidak ada apa-apanya. Paham ini? Dan seterusnya banyak faedah ya.
Ini biografi ya, sekali lagi ini nanti akan kita baca biografi, tarjamah. Bahasanya juga tarjamah. Ya, tarjamah itu kalau yang diinginkan untuk orang itu artinya biografi, kisah hidup ringkas. Ya, paham ini? Bagaimana tentang fulan, biografi ringkas. Baik, ila huna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.